wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yeye Otomotif. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan test drive ya untuk mobil Toyota Altis tahun 2020 ini. Untuk yang video kemarin saya sudah bikin video untuk review interior dan eksteriornya serta bagian mesinnya. Jadi sekarang kita tinggal test drive bagaimana sih rasanya menaiki mobil sedan Toyota Altis terbaru ini. Nanti kita bisa lihat di video berikut. Oke, kita masuk ke dalam mobil dulu ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam mobilnya. Oke, kita nyalakan dulu ya mesinnya. Tampilannya bagus ya. Kita nyalakan untuk tampilan di speedometernya terlihat mewah. Ya, karena ini termasuk kategori mobil mewah ya. Oke, kita tes jalan dulu. Kita masukkan persnelingnya dulu ke posisi D biasa. Kita tes jalan dulu. Untuk setirnya terasa enteng sekali ya. Kita putar-putar. Untuk mobil Toyota Altis yang terbaru ini tahun 2020 yang saya test drive ini adalah untuk tipe 1,8G ya, atau 1800 cc. Jadi bisa dibilang ini adalah varian terendah dari mobil Toyota Corolla Altis terbaru ini, karena untuk varian di atasnya ada tipe V, terus ada lagi tipe hybrid ya. Jadi untuk ini adalah tipe G. Tapi untuk tipe G yang sekarang semua sudah matic semua ya, jadi tidak ada tipe yang manual. Untuk saat ini saya masih di area komplek ya, jadi tidak bisa cepat-cepat. Kita pelan-pelan saja dulu, ini kecepatan sekitar 10 km per jam. Tapi di sini banyak ini ya, bumper ya, jadi cocok kalau buat tes kenyamanan suspensinya. Kita coba tes untuk suspensinya bagaimana rasanya. Di depan ada bumper. Oke, jadi rasanya untuk yang sekarang lebih mendingan ya, atau ada perubahan menjadi lebih baik untuk suspensinya, menjadi lebih empuk lagi. Tapi ya tetap ya, seempuk-empuknya mobil sedan ya terasa juga sih. Tapi lebih baik lah dari generasi yang sebelumnya yang pasti. Nanti kita untuk tes kestabilan juga, terus tes akselerasi juga nanti bisa kita tes di jalan tol ya. Untuk sekarang di dalam komplek kita pelan-pelan saja dulu, soalnya takut ada anak-anak nyelonong, nanti malah jadi nambah masalah lagi ya, nambah masalah baru maksudnya. Kita keluar komplek dulu. Mungkin untuk tes jalan tolnya kita lanjutin di video berikutnya.
Oke, kita sekarang mau test drive di jalan tol, dan sekarang posisinya saya ada di kawasan industri KIIC. Untuk teman-teman yang berkantor atau bekerja di kawasan ini mungkin sudah tak asing lagi ya dengan jalan ini. Jalan yang ada bundarannya di tengah ini, bundaran KIIC. Kita belok kiri arah masuk tol. Di sini kebetulan jalan masih agak longgar ya, jadi kita bisa kenceng, tapi nggak bisa kenceng-kenceng banget sih, paling lari sekitar 60, 70, 80 lah. Tapi lumayan buat merasakan gimana sih untuk kecepatan 60 sampai 80 untuk mobil Altis ini. Dan ini jalannya karena cor beton, jadi suaranya lebih berisik ya daripada aspal. Tapi tetap sih menurut saya untuk peredamnya untuk mobil Altis yang terbaru ini lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Mungkin bisa dibilang perubahan untuk peredam juga lumayan bagus, lumayan baik, karena kita bisa rasakan waktu kita tadi jalan di jalan cor beton. Biasanya kalau untuk peredamnya yang dulu-dulu ya, untuk mobil yang dulu peredamnya untuk di bawah jalan di cor beton terasa banget ya untuk suara putaran bannya, tapakan bannya ke cornya. Kalau dibawa di aspal sih biasanya rata-rata memang suara bannya tidak terlalu berisik ya, tapi untuk di cor beton biasanya baru terasa ya untuk suara bannya. Nah, untuk yang mobil ini yang saya rasakan sudah lumayan bagus, ada perubahan yang pesat lah, dibilang bisa pesat. Itu menurut pendapat saya ya. Untuk pendapat orang masing-masing berbeda, mungkin ya kita hormati masing-masing yang punya pendapat ya. Kita coba untuk putar balik di sini. Untuk putar balik, untuk handlingnya juga enak sekali. Setirnya memang enteng ya untuk digerak-gerakan, dan untuk handlingnya terasa stabil juga ininya. Mobilnya pas muter gitu tidak kerasa kayak kebanting ya. Ini tadi putaran ya lumayan tajam putarannya karena putar balik ya. Nanti setelah masuk tol mungkin kita bisa lihat ya. Nanti setelah masuk tol ada jalan yang sedikit menikung, biasanya setelah bayar tol ada jalan yang sedikit menikung untuk bergabung di jalan tolnya. Nah, di situ kita bisa tes dengan kecepatan yang lumayan, nanti bisa kita rasakan bagaimana sih untuk kestabilannya. Oke, sekarang kita mulai memasuki area pintu gerbang ya, untuk depan pintu gerbang tol Karawang Barat 2. Jadi saya masuk di Karawang Barat 2 karena saya mau ke arah Jakarta. Oke, kita bayar tol dulu. Untuk di Karawang Barat sekarang bayar tolnya waktu masuk ya, dan waktu keluar juga. Kalau dari arah Jakarta bayarnya waktu keluar, karena di Cikarang Utama sekarang sudah tidak ada pengambilan kartu ya, tidak ada gerbang gate-nya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini jalan agak berbelok ya. Ini ya mungkin kecepatan sekitar 60 atau 60-70 ya, kita coba sekitar segitu yang saya rasakan. Coba kita rasakan ini di jalan berbelok. Nah, gitu ya untuk yang saya rasakan di jalan berbelok seperti ini. Sebenarnya ini tidak terlalu tajam ya untuk jalan belokannya, tapi
ya cukuplah buat merasakan kestabilannya dari mobil Toyota Altis ini. Stabilisernya, suspensi depan belakangnya. Nah, kita sekarang sudah berada di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, ini di jalan tol ini saat ini lagi banyak truk ya, banyak truk besar di sini. Dan untuk tes top speed mungkin susah ya. Sebenarnya saya pengen tes top speed untuk mobil ini bisa mencapai berapa kilometer per jam sih untuk mobil Toyota Altis, tapi karena kondisi jalannya yang tidak memungkinkan. Yang pertama, hari ini banyak truk yang keluar ya, karena truk-truk ini juga yang saya lihat ya, yang saya rasakan, yang biasanya saya lewat sini, saya lihat dia keluarnya untuk truk-truk ini hari-hari tertentu ya, entah hari apa ya, saya juga kurang ingat, tapi ada hari-hari tertentu truk keluar semua ya. Ya untuk tiap hari ya pasti ada sih truk, tapi kecuali hari-hari mendekati lebaran, apa hari-hari mendekati hari besar gitu, mungkin ada peraturan dari pemerintah gitu kan, truk tidak boleh jalan. Tapi untuk mayoritas ya, kebanyakan truk ada hari-hari tertentu keluarnya, biasanya hari apa gitu. Jadi di saat hari-hari truk keluar, kita mau test drive juga susah, karena jalanan juga padat pasti. Kalau ada truk banyak, otomatis jalanan nggak bisa cepat, pasti lambat ya. Nah, hari ini kayaknya truk ya sudah mulai keluar, jadi sedikit ada truk-truk yang gerombolan truk-truk yang lumayan banyak ya kita temui. Nah, di depan ini sepertinya sudah mulai kosong. Nanti kita bisa tes untuk seberapa responsifnya saat kita injek gasnya. Oke, kita coba injek gasnya. Oke, jadi yang saya rasakan saat menginjak gas, dia langsung ya ada sih, ada jeda ya, tidak langsung, tapi nggak lama dia langsung respon ya untuk hentakannya. Dan sekarang saya pakai mode eco ya, mode ekonomis, bukan mode sport, jadi hentakannya agak halus atau smooth ya. Beda kalau kita pakai mode sport. Nah, di saat kita menggunakan mode sport, hentakannya lebih galak, tapi ya konsumsi BBM pasti lebih boros ya. Kita gunakan untuk mode sportnya pas waktu-waktu tertentu ya, di saat kita butuhkan saja, jangan setiap hari di mode sport, nanti lumayan menguras kantong juga, karena harga BBM sekarang juga mahal ya, bisa dibilang mahal. Jadi kita gunakan mode eco saja, karena mode eco saja sudah cukup lah untuk jalanan sepi di tol atau jalanan ramai di tol. Intinya cukuplah untuk ngebut. Tapi untuk kalau kepengin nyalip, kepengin lebih responsif gitu ya, lebih galak, kita bisa gunakan mode sport. Untuk kecepatan yang tadi saya coba itu sekitar 140 kalau tidak salah tadi ya. Jadi untuk mencapai 140 tidak butuh waktu lama ya. Dari tadi ada angka 80 km per jam kalau nggak salah, ke 140 kayaknya ya. Jadi sekitar segitulah, dia tidak membutuhkan waktu yang lama ya, langsung kita injek dia langsung
respon. Tapi untuk di jalan tol ini, karena kita sudah memasuki daerah Delta Mas ya, ini area Delta Mas, jadi jalan sebelah kanan sudah mulai tambal-tambalan ya, jadi susah untuk ngebut. Tapi sih kalau kita mau nyoba seberapa enak suspensi dari Toyota Altis ini, bolehlah kita coba ajar aja. Ini lubang-lubang, bukan lubang ya, jalan tambalan mumpung sepi. Kita coba ya, ini kecepatan 100 lah, sekitar 100. Oke sih, untuk kecepatan 100 di jalan bertambal-tambal ya, jalan tidak rata ibaratnya seperti itu, lumayan masih enak sih ya. Tapi namanya jalan tidak rata pasti tidak enak sih, maksudnya dibanding sebelumnya. Untuk perbandingan dari mobil generasi sebelumnya, suspensinya sudah lebih baik. Tetap untuk jalan rata, mana ada ya mobil yang enak dipakai jalan tidak rata, pasti ada terasa lah, ada terasa goncangan gitu. Tapi kalau ini yang saya rasakan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, buat teman-teman ya yang sekarang sedang menonton ya, untuk yang sekarang sedang menonton video saya, kemarin saya sudah ini ya, sudah review, bukan ya review ya, bener, review untuk fitur-fitur interior dan eksterior serta bagian mesinnya ya kemarin ya, di video sebelumnya. Mungkin teman-teman yang belum menonton bisa buka di video saya, di video sebelumnya, nanti biar bisa menambah wawasan buat teman-teman yang pengen ngerti interior dari Toyota Altis ini. Karena untuk test drive ini saya tidak menampilkan atau mengambil gambar untuk keseluruhan interior ya, ini hanya test drive saja. Jadi kita hanya fokus ke arah test drive, bagaimana rasanya untuk menaiki, mengendarai mobil Toyota Altis ini. Dan kita fokus kamera ke depan saja ya, hitung-hitung sambil lihat pemandangan ya. pemandangan yang apa ya, yang bikin mata sepet ya, karena pemandangannya apa ya nih, cuman tiang-tiang pancang ya. Ya, jadi untuk sebelah kiri ini adalah tiang dari ini ya, untuk kereta, proyek kereta cepat Jakarta Bandung katanya sih. Saya masih katanya, karena saya sendiri bukan yang punya proyek, jadi tidak tahu. Cuman katanya untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung, dan sekarang masih tahap pembangunan. Jadi di tahap pembangunan ini pasti efeknya ya, efeknya akan menimbulkan kemacetan pasti ya. Kalau di saat kendaraan padat gitu, pasti akan menimbulkan kemacetan, atau intinya menimbulkan gangguan perjalanan lah. Oke, untuk kestabilan juga untuk mobil ini yang saya rasakan lumayan stabil sih. Kita bawa kecepatan 140 juga dia masih stabil, dan di kecepatan sekitar 140 atau 120 140 dia untuk suara mesinnya masih halus ya, belum terlalu gerung.
dan untuk mencapai kecepatan tersebut juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bolehlah diadu sama apa ya, sama kuda. Ya bolehlah untuk kebut-kebutan, tapi ya janganlah kebut-kebutan ya. Kalau di jalan raya yang jelas kita utamakan keselamatan. Untuk saat ini saya sudah memasuki gerbang tol Cikarang Utama, yang dulunya di sini ada banyak gate ya yang bikin titik pusat kemacetan tol Japek. Jadi di sini dulu sering menjadi titik kemacetan untuk tol Jakarta Cikampek, apalagi pas musim lebaran ya. Ya musim lebaran ibaratnya jalan tol biasa saja macet ya, apalagi di pas titik pengambilan kartu atau gate tersebut ya, pembayaran pasti tambah macet. Nah tapi untuk saat ini jalan tol Jakarta Cikampek sudah lumayan longgar ya dibanding sebelumnya, karena sekarang sudah jadi untuk tol layangnya sudah bisa dilewati. Jadi untuk kendaraan yang dari arah Bandung ke Jakarta atau arah Jawa ya, karena ini tol layangnya naiknya di sebelum kita masuk tol Karawang Barat ya. Jadi kalau dari Karawang Barat kita tidak bisa naik untuk tol layang ini, kita harus masuk dari Karawang Timur dulu. Jadi yang lewat atas yang ke arah Jakarta otomatis orang-orang yang masuk dari tol Karawang Timur dan yang ke arah timur lah intinya, Cikampek, Dawuan, terus ya Cipali atau Bandung gitu ya. Jadi orang-orang arah situ. Tapi lumayan sih bisa menambah apa ya, intinya bisa menambah volume kendaraan yang di bawah. Bukan menambah ya, jadi bisa mengurangi volume kendaraan yang di bawah ya. Jadi yang tadinya harusnya lewat bawah semua, terjadi penumpukan di bawah, sekarang sebagian sudah naik di atas. Ya sambil kita jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol masalah lain ya, tidak masalah ya, karena biar nggak jenuh ya, sebagai selingan saja. Kita kembali ke Toyota Altis lagi. Oke, untuk Toyota Altis ini ya, kalau kita aktifkan mode sport ya, tadi saya sudah sempat aktifkan mode sport ya. Jadi pas kita aktifkan mode sport, jadi hentakannya terasa ya. Jadi buat teman-teman atau yang sudah punya mobil Altis baru ya tapi belum tahu fungsinya, nanti bisa dicobalah, tinggal ditekan saja, nanti baru kita jejak gasnya, baru akan terasa perbedaannya gimana. Jadi dia akan menambah power untuk responsifnya, jadi lebih respon, lebih menghentak, itulah bahasanya mungkin. Di saat kita gas langsung jos gitu. Tapi kalau kita tidak penting-penting banget, tidak usahlah kita gunakan fungsi mode sport, karena ya, selain boros juga kita saat menggunakan mode sport terasa kurang nyaman ya, karena lebih menghentak gitu. Beda kalau mode ekonomi, dia smooth ya, halus, jadi nyaman, cocok dipakai untuk santai gitu. Tapi untuk mode sport bisa mungkin digunakan untuk kebut-kebutan, nyalip-nyalip gitu ya. Kalau kita mau nyalip kendaraan di depannya butuh kecepatan tinggi, kita bisa aktifkan mode sport tersebut biar cepat dapat depan, bisa
cepat dapat untuk menyalipnya gitu. Sekarang kita sudah memasuki tol Grand Wisata. Nah, di depan ini ada pintu keluar untuk tol Tambun atau tol Grand Wisata. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah Bekasi dan sekitarnya, mungkin sudah tak asing lagi dengan jembatan ini. Nah, di sini kadang terjadi pelambatan ya untuk daerah sini, karena di sini ada sedikit penyempitan jalan, apalagi yang sebelah kanan ya. Kita lihat sebelah kanan atau yang lawan arah, di sana biasanya setiap pagi ya tidak setiap pagi ya, biasanya ya kadang-kadang setiap pagi ada kemacetan ya, karena sekarang posisinya untuk tol Cibitung, keluar tol Cibitung kalau tidak salah ya, dia ada proyek apa gitu ya, jadi sering terjadi penumpukan kendaraan yang mau keluar tol Cibitung sampai ke buntutnya, sampai ke ini ya, ke jalan tolnya, jadi menimbulkan pelambatan atau kemacetan di jalan tolnya. Tapi sih macet-macetnya tidak semacet biasanya, tidak semacet dulu ya, waktu masih pembangunan tol layangnya. Saat pembangunan tol layang dulu mungkin Jakarta Karawang bisa ditempuh paling cepat 1,5 jam, itu pun paling cepat ya, mungkin sekitar segitu ya. Nah, kalau normal saja mungkin 1 jam sudah bisa sampai, untuk Jakarta Cikampek bisa tercapai. Tapi untuk kondisi dulu waktu masih pembangunan tol layang, mungkin orang yang bekerja di Jakarta atau yang di Karawang yang setiap hari lewat jalan tol ini pasti sedikit stres ya, memikirkan jalan yang setiap hari adanya macet dan macet ya. Tapi sekarang sudah bisa menikmati ya hasilnya, tinggal menikmati lancarnya. Kalaupun ada kemacetan paling hanya sedikit ya, wajar lah kalau ada kemacetan sedikit, mungkin entah perbaikan jalan atau kecelakaan atau apa. Nanti mungkin kita bisa tes untuk top speednya ya di jalan tol Lingkar Luar atau tol Jor. Nanti kita akan keluar tol Cakung Barat, jadi kita nanti akan motong di tol Cikunir. Sekarang kita sudah nyampe Bekasi Timur, paling sebentar lagi kita sampai kalau lancar ya, mudah-mudahan lancar. Tapi tergantung situasi ya, nanti kalau untuk di tol Jornya misalnya jalanan padat mungkin tidak bisa untuk tes top speednya, untuk melihat top speednya bisa mencapai berapa kilometer per jam, karena biasanya sih tidak setiap hari. Kalau kadang-kadang malah lancar untuk tol Jornya ya, tapi biasanya kalau pas lagi banyak truk keluar, tol Jor lumayan padat juga, karena tol Jor itu yang arah Cakung Barat itu arahnya ke Pelabuhan Tanjung Priok juga ya, ke arah Cilincing. Jadi di situ banyak truk-truk kontainer ya yang lewat situ. Jadi untuk durasi video ini, untuk dari saya masuk tol sampai keluar tol mungkin
tidak saya potong ya, jadi ini agak lama. Mungkin kalau teman-teman mau ditinggal tidur dulu tidak apa-apa, ngopi-ngopi dulu sambil makan siang atau mau ngapain. Tapi kalau bisa jangan ya. Ya kalau nanti ditinggal nanti nggak tahu isi semua video yang ada di video ini, isinya apa sih untuk video yang ada di sini. Jadi untuk teman-teman kalau bisa nontonnya jangan di skip ya, jadi tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Jadi untuk sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini ada stasiun LRT Bekasi Timur nih. Bekasi Timur apa Bekasi Barat ini ya? Ya intinya ini adalah stasiun LRT ya. Jadi katanya sih stasiun LRT, soalnya belum ada keretanya karena belum jadi nih, masih pembangunan juga. Jadi untuk sebelah kanan ini yang di atas adalah jalan untuk kereta LRT. Dan yang sebelah kiri ini jalan untuk tol kereta cepat katanya. Ya, mudah-mudahan benar dan segera selesai biar masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut ya. Karena pas pembangunan tersebut masyarakat sekitar atau pengguna jalan sini juga merasakan imbasnya ya, pahitnya tiap hari macet ya. Jadi kalau sudah jadi ya mudah-mudahan juga bisa menikmati hasilnya. Untuk Toyota Altis ini kalau kita pakai atau kita gunakan untuk full seat atau tempat duduk penuh depan belakang 4 orang, ini muat untuk 5 orang ya, depan 2 belakang 3, tapi ya lebih baik standarnya 4 orang lah. Jadi belakang tidak terlalu rapet banget. Jadi untuk dipakai 4 orang, depan 2 belakang 2, akan lebih terasa ini lagi ya, lebih anteng lagi ya. Jadi tidak terasa goyang-goyang gitu. Tapi kalau dipakai sendiri karena bebannya kecil ya, bebannya tidak terlalu berat, mungkin ya sedikit ada terasa goyang, tapi ya tetap sih menurut saya lebih stabil daripada yang sebelumnya. Nah, kita sudah mulai mau memasuki gerbang tol Cikunir. Nah, kita sudah keluar dari tol Jakarta Cikampek ya, kita sudah mau masuk tol Jor. Sebentar lagi kita bayar tol. Di sini juga lagi ada proyek ya, jadi jalannya agak muter gitu ya. Ini juga kadang menimbulkan kemacetan. Tuh. Ini mobil salah berhenti ya, harusnya di depan, gerbangnya ada di depan. Di sini gerbangnya sudah tidak difungsikan ya. Nah, itu gerbangnya ada di depan, ada 2. Jadi pembayaran sekarang di depan sini untuk yang gerbang paling kanan. Kalau dulu kan di belakang situ, mungkin mobil tersebut jarang lewat sini ya, jadi baru tahu mungkin ya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita sekarang sudah bayar tol dan sekarang sudah mulai mau memasuki tol Jor. Jadi kita
jalannya sedikit berbelok. Nah, di sini kita bisa rasakan juga untuk suspensi ya, untuk suspensinya, karena ini jalan agak rusak juga berbelok. Kita bisa rasakan untuk kestabilan dan suspensinya seperti apa. Oke, kita bergabung dengan tol Jor atau tol lingkar luar. Tapi yang saya lihat sekarang jalanan agak padat ya, tol Jor ya. Padahal kalau saya lewat kadang pas saya lewat jalanan sepi, kadang kita mau gas sampai 120 pun itu masih longgar jalan ya. Tapi sekarang tumben-tumbenan, apa memang pas saya lewat memang biasanya lagi sepi apa gimana. Tapi yang jelas sekarang agak padat ya, banyak kendaraan juga, truk juga lumayan nggak banyak sih, tapi ada lah, dan cukup mengganggu kalau kita mau tes top speed. Sebenarnya kalau kita mau tes top speed ya paling enak sih di tol Jagorawi mungkin menurut saya ya. Tol Jagorawi itu tolnya selain aspalnya sudah bagus juga, itu halus ya, jadi jalannya juga lebar, terus treknya panjang ya, agak lurus, tidak belok-belok ya, sedikit berbelok saja tapi tidak terlalu melengkung. Jadi kalau buat tes top speed di sono mungkin bisa tercapai ya, untuk kecepatan sekitar mungkin bisa nyampe 180 kah, tapi saya belum tahu ya. Tapi yang jelas untuk mobil ini tadi saya sudah tes sebentar doang, 140-an lah sekitar, itu masih gas masih stabil ya, masih suara mesin masih stabil, tidak terlalu gerung. Mungkin kalau jalannya longgar bisa ditambahin gasnya lagi, mungkin bisa lah 180 mungkin ya, tapi saya juga belum coba nyampe mentok jadi tidak tahu. Nah, di sini jalan sudah mulai longgar, tapi di depan itu terlihat tuh mulai ada kendaraan lagi, jadi susah kalau mau kita buat ngebut. Jadi yang jelas untuk top speed di 140 masih enak ya, masih anteng ya, masih stabil. Jadi suara mesinnya juga masih halus, tidak terlalu ngerung. Pokoknya untuk mobil sedan Altis ini cocok lah buat anak-anak muda mungkin. Terus lebih ini juga ya, lebih menurut saya, tapi ya menurut saya semua ini yang saya katakan menurut pendapat saya. Jadi untuk masing-masing orang mungkin punya pendapat berbeda. Kalau ada yang berpendapat beda dengan saya ya tidak masalah, karena masing-masing orang punya pendapat yang berbeda. Mungkin kita hormati pendapat orang lain juga. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin kalau kira-kira mau dijadikan pertimbangan mungkin tidak masalah, tapi bisa nanti lihat-lihat lagi di channel video lain, kira-kira untuk test drive Toyota Altis bagaimana. Nanti bisa dicari kesamaannya atau malah semuanya sama ya, bagus lah, tidak usah membanding-bandingkan, tinggal ambil kesimpulan, lalu bisa buat bahan pertimbangan kalau mau beli mobil baru misalnya, atau sudah punya mobil baru tapi belum sempat mencoba untuk test drive, nanti bisa dicoba kalau
sudah tahu atau sudah lihat video ini. Jadi sekarang nonton video saya dulu ya, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita sudah memasuki atau sudah mulai mendekati pintu keluar tol Cakung Barat ya. Sudah tidak terasa ya, padahal baru saja saya ngobrol ibaratnya, tapi tahu-tahu sudah keluar tol Cakung. Jadi untuk review mobil Toyota Altis di jalan tol ya, secara keseluruhan ya, kesimpulannya menurut saya untuk kestabilan ya dia bagus. Untuk remnya ya, rem ya tadi lupa ya, untuk remnya juga empuk sekali ya, enak, remnya bagus. Terus untuk suspensi juga ada perubahan, kalaupun tidak bagus-bagus banget karena ini sifatnya mobil sedan ya. Jadi untuk shockbreaker ya di jalan rusak ya mungkin tetap terasa, tapi ya ada perubahan ya. Terus apalagi ya, untuk peredam juga tadi di jalan tol juga lumayan bagus, bukan lumayan lagi, menurut saya sudah lebih baik banget ya daripada yang sebelumnya. Terus apalagi ya, ya mungkin itu saja ya untuk kesimpulan dari test drive hari ini ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua bisa jadikan bahan pertimbangan kalau ada yang pengen beli mobil Altis terbaru ini. Oke. Sekarang kita berada di Jalan Raya Bekasi ya. Jadi untuk Jalan Raya Bekasi ini sekarang masih dalam tahap pembangunan ya. Katanya sih akan dibangun JLNT. Entah JLNT apa tol layang, saya kurang paham ya. Tapi ini proyek sudah lama ya, jadi lumayan menimbulkan kemacetan ya di saat jam-jam kerja. Karena ini sekitar jam 9 ya, udah mulai pada masuk kerja, jadi agak longgar ya dibanding jam-jam kerja. Tapi tetap padat sih untuk jam-jam segini, karena memang jalannya banyak penyempitan juga. Di sini juga banyak truk-truk besar ya yang lewat sini, jadi tidak bisa cepat-cepat ya, paling bisa lari 20-30 nih. Nah di sini kalau di Jalan Raya Bekasi ini karena jalannya agak sempit juga, jadi kalau di depan kita sudah ada truk seperti ini, susah ya kita untuk mendahului truk tersebut. Kita harus sabar di belakang truk, ngikutin truk ini ya. Oh bagaimana lagi, karena memang jalannya sempit, ditambah jalannya agak rusak bergelombang. Terus memang jalan ini bisa dibilang jalan nasional ya, Bekasi Jakarta, jadi jalan yang selalu ramai ibaratnya seperti itu. Ya saya berharap sih mudah-mudahan ya untuk proyek ini segera
selesai, karena ini cukup menimbulkan kemacetan lama ya. Ini kita sudah merasakan hiruk pikuk macetnya di Jalan Raya Bekasi udah lumayan lama. Kalau tidak salah sudah 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi lumayan lama ya. Bagi yang sering lewat sini mungkin bisa tiap hari sudah merasa bosan dengan kemacetan ya. Tapi mau gimana lagi ya, karena jalan Jakarta memang banyak yang macet ya. Apabila kita lewat jalan alternatif, otomatis yang lain juga banyak juga yang lewat alternatif ya. Jadi di sana juga ada kemacetan juga ya. Jadi untuk teman-teman semua ini sekedar informasi saja ya, intermezzo, biar kita saling tahu ya, saling mengerti sih keadaan jalan di Jakarta ya. Mungkin untuk teman-teman yang tinggal di Jakarta juga mungkin bisa sharing untuk jalan-jalan kemacetan di daerah Jakarta, titik kemacetan mungkin nggak apa-apa, bisa tulis-tulis di kolom komentar. Kita sudah sampai di lampu merah Pupar nih. Biasanya di sini nih, di lampu merah ini lumayan jadi titik kemacetan ya, karena lampu merah ini kadang fungsi kadang tidak karena adanya proyek ini ya. Jadi kadang tidak difungsikan, kadang difungsikan. Di saat tidak difungsikan otomatis kan banyak yang pengen buru-buru menerobos ya, jadi saling menerobos, jadinya malah ngelok ya. Jadi timbul kemacetan. Dan di sini juga disebabkan karena penyempitan jalan juga ya. Setelah lampu merah ini ada penyempitan jalan dan persimpangan jalan antara Jalan Rajiman ke Jalan Raya Bekasi ini. Maka di sini terjadilah kemacetan. Ya, bagi pengendara yang sering lewat Jalan Raya Bekasi pasti sudah dilatih untuk kesabarannya ya, karena tiap hari, mungkin hampir tiap hari ya di hari kerja menemukan hal-hal seperti ini. Jadi kalau tingkat kesabaran kita tidak dikontrol, mungkin bisa dikit-dikit emosi ya sesama pengendara lain. Jadi mungkin untuk pengendara jalan Raya Bekasi mungkin sudah dibilang Pak tingkat kesabarannya tinggi, seperti itu mungkin ya. Tapi sih ada sih 1-2 untuk kadang pengendara yang mungkin dia buru-buru kah atau karena sudah telat jadi mau tidak mau harus cepat-cepat. Kadang ya namanya di jalan ya, mungkin saling emosi. Tapi saran saya kalau di jalan paling utama ya pertama kita berdoa, kedua kita santai saja ya, kontrol emosi kita, tidak usah buru-buru ya. Kalau misalnya kita memang kira-kira jam masuk kerja lebih cepat, kita berangkatnya juga lebih cepat. Kalau lebih lambat kita bisa lebih lambat, tidak apa-apa, biar kita tidak buru-buru untuk di jalannya ya, karena untuk keamanan juga, safety. Kita bisa lihat sendiri seperti ini bukan jam kerja ya ini, karena ini sudah masuk jam 9. Rata-rata perusahaan atau kantor di daerah sini masuk jam 8 ya. Jadi bisa dibilang bukan jam kerja, apalagi jam kerja bisa dibayangkan seperti apa ya. Nah, di sini kita harus sabar ya. Apalagi kadang pengendara motor kan bisa selap-selip, kita kalau tidak fokus takut nyerempet apa menabrak.
juga banyak persimpangan jalan ya, atau pertemuan jalan. Tadi di Jalan Rajiman kita sudah menemukan persimpangan jalan yang lumayan menimbulkan kemacetan. Nah, di sini ada persimpangan jalan lagi ya, karena proyek ini ya, karena ada proyek ini jalan menyempit, jalannya dipisah-pisah, jadi dimana ada jalan yang kosong kadang pengendara langsung masuk saja, nanti ketemu lagi di jalan yang sama ya, ujung-ujungnya menimbulkan kemacetan. Mungkin bisa dibilang ya, untuk pengendara mobil yang dari Bekasi, mungkin yang tinggal di Bekasi, kerja di Jakarta, nah, kadang mungkin bisa dibilang dari tol ke keluar tolnya mungkin lebih cepat daripada dari keluar tol ke kantornya ya, karena waktu keluar tol biasanya macetnya lumayan panjang. Ya, saran saya sih ya, sabar-sabar saja, sabar dan tawakal ya, biar hati kita tetap tenang. Seperti itu mungkin. Oke, jadi ini sudah lumayan ini ya, longgar. Mungkin sampai di sini ya untuk review test drive dari Toyota Altis tahun 2020. Tadi kita sudah lihat, apabila yang di skip videonya mungkin kurang ini ya, kurang menyimak semuanya, makanya disarankan jangan menyekip videonya ya, biar tahu bagaimana sih untuk test drive di mobil Toyota Altis tahun 2020 ini. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa bikin video-video yang lebih baik lagi ya, lebih bermanfaat. Makanya untuk para penonton jangan lupa untuk selalu ikuti channel saya, subscribe, like, komen juga boleh, share lebih baik lagi ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman semua, para teman-teman yang sudah menonton, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.